Satu, menyatakan terdakwa Nadiem Anwar Makarim tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer. Dua, membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut. Tiga, menyatakan terdakwa Nadiem Anwar Makarim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidiar. Empat, menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap. 5. Menetapkan jika pidana denda tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar, dan dalam hal hasil penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara selama 190 hari. 6. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa berupa pembayaran uang pengganti sebesar 809.597.125.000 rupiah dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 5 tahun. 7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan ketentuan masa selama terdakwa berada dalam rumah tahanan negara diperhitungkan secara penuh, sedangkan masa selama terdakwa menjalani penahanan rumah sejak tanggal 12 Mei 2026 diperhitungkan sepertiga sesuai dengan ketentuan undang-undang. 8. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. 9. Menetapkan barang bukti berupa barang bukti dokumen sebanyak 66 item sebagaimana tertuang dalam berkas perkara dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Juristan daftar pencarian orang. Barang bukti elektronik sebanyak 96 item sebagaimana terurai dalam berkas perkara dipergunakan dalam perkara lain atas nama tersangka Juristan daftar pencarian orang. Barang bukti berupa uang dan seterusnya dirampas untuk negara. 10. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 7.500. Demikianlah diputuskan dalam sidang permusawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Jakarta Pusat. Hari ini terjawab. Semua fakta-fakta pengadilan diabaikan. Saya divonis 10 tahun plus 5 tahun jadinya 15 tahun. Saya divonis dengan fakta-fakta yang sangat tidak masuk akal. Saya mendengarkan para hakim-hakim berbicara, tapi keempat hakim yang memvonis saya 10 tahun bersalah itu tidak bisa melihat saya ke mata saya langsung. Tidak ada satupun dari mereka yang ingin melihat langsung ke mata saya karena saya tahu isi hati mereka. Mereka tahu saya tidak bersalah. Tetapi kebenaran keluar dari satu hakim yang punya keberanian untuk mengutarakan apa yang sebenarnya menjadi fakta-fakta persidangan. Ada satu dissenting opinion, Hakim Andi, yang telah membeberkan kebenaran secara lugas dan menyebut saya harus bebas tanpa syarat. Pemirsa, kita bertemu kembali di Indonesia Lawyers Club. Dalam kasus malam ini yang akan kita bahas, kasus Nadiem yang dituduh
atau diponis minggu lalu dengan perkara korupsi. Dan yang menarik, keputusan itu tidak hanya ditolak oleh Nadiem sehingga dia banding, tapi juga didukung banyak tokoh masyarakat yang ada di negara ini. Karena itu kasus ini sampai pekan depan sangat menarik. Maksud saya sampai pekan lalu sangat menarik. Dan bahkan sampai kemarin kasus ini kita angkat. Walaupun ternyata hari ini ada tema atau isu yang lebih hangat lagi, yaitu kejaksaan versus kepolisian. Hanya saja kita tidak sempat lagi mengumpulkan narasumber baru untuk kasus itu. Sehingga kita tetap bertahan membahas kasus Nadiem. Dan kasus Nadiem yang menarik adalah debat apakah Nadiem bersalah atau tidak. Selain dia dianggap telah korupsi 1,5 triliun berdasarkan hitungan Badan Pemeriksa Keuangan BPKP. Tapi di lain pihak banyak tokoh masyarakat menganggap bahwa ini kriminalisasi, bukan perkara korupsi. Karena itu malam ini kita akan mendiskusikan argumen mana yang benar. Tapi satu saya ingatkan, karena kasus ini sangat berat untuk dipahami, agar para narasumber dalam memberikan argumentasi Diketuk tolong palu, agak disederhanakan rame, katanya takut agar semua majelis. pemirsa Nah ini bisa perlu paham kasus dicatat. apa ini. Saya ingatkan sebuah ajaran kuno di jurnalistik. Jangan pernah menganggap pemirsa Anda sepintar Anda. Sebaliknya, jangan pula Anda menganggap pemirsa yang nonton Anda sebodoh Anda. Karena itu, saya harapkan argumen yang diberikan disederhanakan agar publik semua Ya itu tidak terlalu bisa ada paham masalah. Nah apa kemudian kembali yang- lagi kepada mengapa kita diskusikan. ada dissenting opinion. Baik, saya akan mulai dengan Kemudian pengacara mengapa Nadiem Makarim, ini Ari Yusuf Amir. Saya persilakan. Silakan. Terima kasih Bang Karni. Seperti yang disampaikan oleh Bang Karni tadi, kasus ini cukup rumit karena menyangkut tentang banyak aspek, hukum investasi, hukum korporasi, tentang saham, dan banyak lagi hal-hal yang lainnya. Sebetulnya itulah yang perlu kita pikirkan, bagaimana aparat penegak hukum kita ketika menangani kasus-kasus yang spesial di bidangnya harus menguasai terlebih dahulu sebelum menyelanjutkan kasus itu ke proses penyidikan dan penuntutan ataupun sampai ke persidangan. Karena memang setiap bidang hukum beda-beda pemahamannya. Kalau kita hanya memahami dari hukum pidana, tentu cara pandangnya juga pasti berbeda. Istilah-istilah misalnya stock split dan yang lain banyak yang salah memaknainya. Sehingga menjadi analisanya pun menjadi salah. Tapi saya ingin mencoba mengikuti apa yang diarahkan oleh Bang Karni tadi. Kita mencoba mensederhanakan. Saat ini putusannya
hakim sudah menjatuhkan putusan dari 4 hakim tersebut dan 1 dissenting opinion. 4 hakim menyatakan Nadiem bersalah. Dalam kaitan secara sederhananya mereka menyatakan bahwa Nadiem dalam dakwaan primer, dakwaan pokoknya itu bebas, tidak bersalah. Dan dakwaan subsidiar, dakwaan selanjutnya dinyatakan bersalah. Ada 2 dakwaan dan 1 dakwaan dianggap tidak bersalah. Dakwaan yang dianggap bersalah terkait dengan pasal 3 atau dalam KUHP yang baru disebut dengan pasal 604. Dalam pasal ini seakan-akan Nadiem menyalahgunakan kewenangannya sehingga mengakibatkan keuntungan buat ekosistemnya Google. Kira-kira seperti itu. Namun banyak hal yang dalam proses pengambil keputusan kita melihat banyak keganjilan sehingga secara hukum kami sudah resmi mengajukan banding, menyatakan banding dan mengajukan memori banding. Tetapi terhadap putusan-putusan yang tidak profesional, tidak berdasar dan tidak memiliki pijakan yang jelas, karena kita ketahui bahwa putusan itu di tingkat pertama dan tingkat pengadilan tinggi harus berdasarkan fakta-fakta yang ada di persidangan. Nah, setelah kita simak putusan tersebut, banyak sekali manipulasi terhadap fakta-fakta persidangan. Yang tidak pernah disebut dalam persidangan tiba-tiba masuk dalam putusan. Atau sebaliknya, yang muncul di persidangan tidak masuk dalam putusan. Untuk itulah kami sudah melakukan sesuai secara hukum, melaporkan 4 hakim ini ke Komisi Yudisial, terjadi dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim. Banyak hal yang kami laporkan di sana, secara prinsip pertama tentang manipulasi fakta persidangan tadi, kami sampaikan secara detail satu persatu apa-apa yang dimanipulasi, yang tidak ada tapi diadakan. Kami tunjukkan poin-poinnya dan kami lengkapi dengan bukti-bukti video rekaman persidangan. Begitupun sebaliknya, fakta-fakta persidangan yang muncul, saksi-saksi yang menjelaskan, bukti-bukti yang bicara di pengadilan, ahli-ahli yang bicara di pengadilan, tidak dipertimbangkan, kami sampaikan juga di Komisi Yudisial. Namun, ada beberapa hal terkait dengan perilaku hakim juga kami ikut laporkan. Misalnya pertama, ketua majelis yang menangani perkara ini diberikan hukuman non-palu oleh Komisi Yudisial dalam kasusnya Tom Lembong. Efektif pemberlakuan non-palunya itu 8 Desember 2025. 6 bulan dari 8 Desember, 6 bulan ke depannya. Anehnya, 9 Desember 2025 dia ditunjuk menjadi ketua majelis kasusnya Nadiem. Artinya lembaga selevel Komisi Yudisial adalah lembaga yang dibentuk oleh konstitusi, tidak hanya dari undang-undang tapi undang-undang dasar, sama sekali tidak diperhatikan. Lalu yang kedua, sikap hakim yang selama proses persidangan sama sekali tidak menunjukkan imparsial terhadap proses persidangan ini. 2 hakim yang kami laporkan, Purwanto dan Sunoto, menunjukkan sikap bahwa seakan-akan dari awal Nadiem itu sudah bersalah. Sehingga pertanyaan-pertanyaan yang selalu memojokkan, ketika saksi-saksi yang meringankan di stop, dibantah, malah saksi-saksi memberatkan diperdalam sedemikian rupa. Lalu juga ketua majelis tidak melakukan proses yang adil juga terhadap hak dari terdakwa dan hak dari jaksa. Jaksa diberikan kesempatan 50-an saksi hadir dalam persidangan, ketika kami baru menghadirkan 5 saksi, kami di stop. Itu juga kami laporkan karena itu sudah diproses. Nah, banyak lagi. Ada juga hakim yang tidur, kami punya rekamannya sama proses persidangan sehingga dia bisa mengamati proses persidangan ini. Dan yang paling utama adalah kita melihat bahwa apapun keputusannya itu kewenangannya hakim, harus kita hargai, kita mengakui itu sebagai bagian penegak hukum. Tetapi sebagai penegak hukum juga kita punya kewajiban moral untuk mengkritisi terhadap putusan-putusan yang menyimpang dan membahayakan bagi publik. Karena kenapa? Karena kepastian hukum di negara kita ini merupakan syarat mutlak bagi kita kalau ingin ada investor masuk ke dalam negeri. Kalau tidak ada kepastian hukum, faktanya bicara seperti ini secara jelas, tetapi tiba-tiba putusan yang berbeda, itu membuat keraguan buat investor untuk masuk ke negara kita.
Kira-kira itu seperti itu pengantar dari saya. Terima kasih Bang Gani. Baik, terima kasih. Sekarang saya persilakan Profesor Binsar Gultom, mantan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak atau Bang Karni ya. Dan rekan-rekan semua pelaku narasumber dan peserta yang menyaksikan acara ini termasuk pemirsa yang budiman. Saya memberikan tanggapan dulu khusus mengenai apa yang disampaikan oleh penasihat hukum Nadiem tadi terkait laporan. Jadi belum masuk ke masalah substansi dulu ini. Sesungguhnya laporan ini kalau memang dipandang perlu harus dilaporkan. Ini menyangkut pengabaian alat bukti atau manipulasi itu, ini sudah menyangkut teknis perkara. Sebaiknya itu dilaporkan kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung Bawas, bukan ke KY. Tapi harus ke sana, induknya tembusan ke KY boleh. Ya, jadi supaya tidak sia-sia. Nah, kemudian ada juga saya ketahui waktu selesai diucapkan sidangnya. Sebelum atau sesudah, pada umumnya sesudah diketok palu, biasanya memang hakim mengatakan hak-hak daripada si terdakwa atau pihak-pihak lah. Apakah menerima putusan atau pikir-pikir atau menolak. Jadi tidak perlu harus ada jawaban akan hal itu, setelah itu sudah diketuk, ya sudah bisa langsung keluar. Terdakwa Nadiem Anwar Makarim ya dijadikan tersangka. Ini sebenarnya awalnya ini kan adalah di dalam surat dakwaan pelimpahan perkara daripada jaksa penuntut umum ya. Nah, karena sudah sepakat 4 orang majelis hakim dengan suara bulat yang terbukti adalah dakwaan subsidiar pasal 3 Undang-Undang nomor 31/1999 tentang tindak pidana korupsi. Dengan demikian berarti pasti ada unsur yang terungkap di sana secara aktual, nyata, pasti kerugian negara. Yang menurut berkas, catatan dalam berkas, itu sekitar 1,57 triliun kerugian uang negara. Nah, jadi melalui kerugian negara inilah akhirnya ditelusuri apakah terdakwa Nadiem melakukan itu karena kedudukannya sebagai menteri. Menyalahgunakan kewenangankah? Apa tidak? Untuk menguntungkan apakah diri sendiri, orang lain atau korporasi. Dan itu sudah dibuktikan di dalam berkas perkara tersebut. Nah, kemudian yang menjadi sering pertanyaan apakah penyalahgunaan kewenangan itu dapat dipidana? Kan itu. Itu sebenarnya ada khusus undang-undang untuk itu. Di dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik, AUEB. Ya, menurut pasal 10 Undang-Undang nomor 30 tahun 2014. Salah satu asas-asas itu ada 8.
tidak boleh melakukan perbuatan melanggar penyalahgunaan kewenangan. Penyalahgunaan kewenangan di sini ternyata dengan adanya kedudukan atau jabatan yang ada pada dia, ya, itu disalahgunakan melalui peraturan-peraturan menteri. Nah, sekarang mari kita lihat ya bagaimana ternyata rekan Andi Saputra melakukan dissenting opinion, beda pendapat dari 4 itu. Tapi saya selaku yang barusan pensiun jadi hakim tinggi ya DKI Jakarta, sebenarnya andai kata saya masih hakim aktif tidak boleh mengomentari ini. Akan tetapi karena saya sudah purna bakti, berani mengungkapkan analisis yang sesungguhnya untuk proses pembelajaran buat ya anak bangsa termasuk penegak hukum, terutama kepada hakim-hakim yang masih muda-muda sekarang. Ada yang aneh dan menarik buat saya. Ini mohon maaf ini kalau didengar rekan Andi Saputra. Jika beliau memberikan dissenting opinion ada bebas ya terhadap terdakwa Nadiem. Sementara dalam berkas perkara sebelumnya nomor 148, 149, itu 148 itu kalau nggak salah Ibrahim Arif, kemudian 149 terdakwa Sri Wahyuningsih, kemudian terdakwa berikutnya Mulya Tias ya 150. Itu sama-sama mereka dengan hakim yang sama dengan yang aku sekarang ya. Telah secara bulat pernyataan mereka itu menyatakan terbukti bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi. Nah ini kan menjadi aneh kan? Kalau di sana mereka itu sama-sama terbukti, mengapa dengan terdakwa Nadiem tiba-tiba ini tidak terbukti bersalah? Bahkan dibebaskan, diminta dibebaskan dari dakwaan primer subsidiar. Nah, kemudian jika kita hubungkan kembali dengan Delneming, ya, Medeplegen, turut sertanya Sri Mulyatiningsih sama Mulya Tias dan Ibrahim itu kan sama-sama mereka melakukan perbuatan atau turut serta melakukan tindak pidana korupsi ini. Lalu dengan siapa mereka? Siapa yang menyuruh lakukan? Atas nama kebijakan siapa? Nah di sini kan timbul pertanyaan yang menarik. Ya tentu terdakwa Nadiem selaku menteri saat itu. Dialah pemangku jabatan tertinggi ya yang juga melakukan pengadaan dan yang menandatangani berbagai surat-surat ya peraturan menteri. Nah, dari sinilah ada satu keanehan buat saya terkait dengan adanya dissenting opinion itu. Itu memang merupakan hak kebebasan daripada Pak Andi Saputra ya. Itu hal-hal yang wajar juga ya. Dan itu suara minoritas itu tidak boleh membatalkan suara majelis yang mayoritas ya. Dan itu juga harus dimuat putusan itu di dalam pertimbangan hukum. Dan juga yang minoritas tetap juga harus menandatangani putusan selengkapnya sehingga itu sah. Nah sekarang yang menjadi persoalan kan ini sudah banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Saya malah memberikan masukan. Kalau memang rekan dari penasihat hukum
Nadiem ingin memperjuangkan hak-hak daripada terdakwa Nadiem ini, kesempatan buat bapak-bapak untuk melengkapi memori banding yang ada sekarang. Walaupun memang tidak merupakan keharusan memori itu untuk pengadilan tinggi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 1947 tentang pengadilan banding. Tapi kalau kasasi merupakan keharusan ya. Mengapa saya katakan itu perlu? Karena ada beberapa catatan bagi saya, karena saya juga mengupas ini adalah berdasarkan putusan yang sudah saya terima. Di pertimbangan Saudara Hakim Andi Saputra, apa yang menjadi alasan tersebut? Kalau diperkenankan, saya baca alasan Pak Andi Saputra itu, mengapa dia dibebaskan. Yang pasti kesimpulannya yang masih ingat saya, pertama dikatakan bahwa pembuktian daripada kasus korupsi Nadiem ini merupakan white collar crime katanya. Jadi begitu sulit pembuktiannya. Nah, kemudian ada pemotongan-pemotongan WhatsApp yang tidak lengkap. Lalu ada lagi disebutkan ya SPT, LHKPN, perusahaan, portofolio, itu masih terlalu umum, tidak konkret. Termasuk ada investasi dari Gojek ya, PT Gojek ke PT Akap. Ya, hingga dia sebagai seorang yang punya saham yang minoritas di PT itu dan tidak ada lagi hubungan. Nah, ini kalau memang bisa saudara membuktikan itu di dalam memori banding, silakan. Inilah yang harus dibantah habis-habisan dan didukung dengan bukti autentik karena pengadilan tinggi bagaimanapun adalah merupakan judek fakti. Ya. Hati-hati juga. Tidak selalu ini nanti apakah ini hukumannya sama di pengadilan tinggi, bisa lebih rendah atau mungkin bebas, tapi bisa lebih berat. Tapi saya malah menyarankan andai kata rekan Andi Saputra ini membuat dissenting ini khusus kepada Ibrahim Arif, karena dia adalah semacam konsultan, dia tidak memegang kewenangan publik ya atau anggaran tidak ada, itu hal yang wajar, bisa masuk di akal. Tapi kalau kepada Nadiem, ini bukan saya menyatakan ini Nadiem harus dihukum ya, tapi menurut saya penilaian ya, ini kalau dia pemangku jabatan tertinggi, dialah yang mengadakan pengadaan laptop Chrome itu melalui peraturan-peraturan menteri. Jadi itu yang dilaksanakan oleh anak buah. Makanya anak buahnya itu semua terbukti bersalah. Keanehannya kenapa dia justru. Tapi walaupun demikian, karena ini terobosan perlu. Silakan sekali lagi saya katakan, dukunglah apa yang menjadi dissenting opinion, alasan dissenting opinion daripada Andi Saputra itu. Mudah-mudahan itu bisa berhasil. Ya, sehingga kita penegakan hukum dan kepastian hukum ini benar-benar terjadi. Demikian untuk sementara, Pak Karni. Terima kasih. Baik. Ada tanggapan dari Pak Ari? Pertama, ada yang keliru itu bahwa Andi Saputra itu melakukan dissenting opinion juga ke IBAM. Bahkan pada waktu IBAM itu dua dissenting opinionnya. Eri Usman dan Andi Saputra. Mereka dissenting opinion yang membebaskan. Jadi dia konsisten justru. Justru Andi Saputra itu konsisten. Di IBAM dia membebaskan, di sini juga dia membebaskan. Ya, IBAM itu Ibrahim Arif namanya. Nah, sedangkan Sri dan Mulyasa itu berbeda kasusnya. Mereka kaitan dengan mereka menerima uang. Kalau Sri dan Mulyasa itu mengakui menerima uang. Kalau IBAM tidak menerima uang dan Nadiem juga tidak menerima uang. Itu. Kira-kira itu yang sanggahan saya. Itu nanti di dalam memori bandingnya perlu
disampaikan itu. Ya, saya itu yang saya dapatkan dari beberapa catatan putusan itu. Terima kasih. Baik, harusnya bicaranya Saud Situmorang. Tapi belum hadir. Karena itu saya minta Pak Ganjar Laksamana. Langsung aja. Tes, baik. Terima kasih Bang Karni. Pertama saya harus disclose dulu bahwa saya tidak akan menyampaikan sikap menyangkut materi perkara. Karena memang saya tidak mengikuti secara rinci. Jadi saya tidak akan sampai pada kesimpulan ini benar korupsi atau bukan. Ya. Tapi yang mau saya sampaikan adalah analisis saya terhadap putusan majelis. Ya. Pertama begini, putusan majelis tidak bulat. Ada satu dissenting opinion. Memang di KUHAP dibilang majelis itu putusannya bulat. Kalau tidak bulat, voting. Inilah yang saya keberatan sejak lama. Bagaimana mungkin kebenaran, keadilan lewat voting. Ya. Jadi saya bilang, kebenaran itu cenderung sendirian. Tak punya teman, bahkan kesepian. Ya. Lalu orang bijak bilang, kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Tidak, saya bilang. Kebenaran itu sudah jelas jalannya. Kita yang takut menempuh jalan kebenaran itu. Gitu ya. Nah, jadi adanya dissenting opinion ini menunjukkan sikap hakim tidak bulat. Nah, yang saya permasalahkan begini, kenapa saya keberatan dengan dissenting opinion dalam mengambil putusan? Kan jelas bahwa hakim dalam hal terdapat keraguan sedikit saja tidak boleh menghukum. Dan itu di backup oleh filsafat hukum pidana yang menyatakan bahwa lebih baik membebaskan 10 orang bersalah ketimbang menghukum 1 orang tidak bersalah. Jadi bayangkan, putusan ini tidak bulat, ada satu dissenting opinion, dan isi dissenting opinion ini 180 derajat berbeda dengan 4 anggota majelis yang lain. Maka saya membayangkan begini, majelis ini kan bermusyawarah. Kalau yang satu gagal mempengaruhi yang 4, menurut saya tidak aneh. Yang aneh adalah ketika yang 4 gagal mempengaruhi yang 1. Gitu. Kedua, saya juga ingin menganalisis jaksanya nih, baik dari penyidiknya sampai ke penuntut umum. Terutama penuntut umum. Karena berarti kan ia gagal meyakinkan majelis. Sehingga ada satu yang berbeda pendapat. Nah, itu pandangan saya secara umum terhadap putusan yang ada dissenting opinion. Jadi kita ini mau mengirim orang ke penjara atau membebaskan. Masa tidak bulat? Gitu ya. Kalau sekedar berbeda, oh saya pengen dia 10 tahun, saya pengen dia 2 tahun penjara, saya mungkin bisa menerima. Gitu ya. Tapi kalau menyangkut sikap utama, sikap hukum, benar salah saja berbeda pendapat, wah ini saya pikir kok serem benar ya pengadilan kita. Gitu ya. Terlepas bahwa undang-undang mengatur itu, yang saya permasalahkan justru kenapa dimungkinkan dissenting opinion itu. Itu pertama. Kedua, isi putusan ya, amar putusan. Kalau saya tidak salah hukumannya 10 tahun penjara ya. Dari tuntutan yang 18 tahun. Jadi bayangkan, dituntut 18 tahun, diputus ada dissenting opinion, dan yang 4 itu cuma sepakat 10 tahun. Ini kan jauh. Ya, dari 18 ke 10 ini jauh nih. Jadi sudahlah ada dissenting, turunnya jauh. Ya. Ini kan juga berarti begini, jaksanya gagal juga meyakinkan majelis dan majelis juga tidak cukup yakin. Gitu ya. Saya sempat ngintip apakah pidana penjara yang dijatuhkan itu dikaitkan dengan nilai kerugian keuangan negara sebagaimana Perma atur. Ya. Tapi tampaknya ya nggak klop-klop banget juga. Gitu ya. Jadi nggak merujuk ke situ. Ya memang tidak wajib tapi itu sekedar pedoman. Itu mengenai pidana penjara yang menurut saya turun jauh. Ya. Kedua, pidana denda. Ada pidana denda 1 miliar ya. Denda 1 miliar. Jadi penjara 10 tahun, denda 1 miliar. Nah ini yang menarik. Jadi begini, pembuat Undang-Undang 3199 itu membangun semacam logika konversi ketika merumuskan pemidanaan. Bahwa 1 tahun penjara disetarakan dengan 50 juta denda. Maka kalau kita lihat ancaman pidana yang udah di Undang-Undang 3199,
Itu jelas sekali misalnya pasal 2, 4 sampai 20 tahun. Dendanya 200 juta sampai 1 miliar. Ya. Suap 1 sampai 5 tahun, dendanya 50 juta sampai 250 juta. Ini artinya apa? Artinya pembuat undang-undang membangun logika konversi itu sehingga kalau jaksa menuntut atau hakim memutus misalnya 10 tahun penjara, dendanya 500 juta. Karena ini riwayat perumusan undang-undang. Gitu ya. Kalau hakim merasa, saya mencoba moderat ya, kalau hakim merasa tidak terikat dengan riwayat ini silakan. Tapi perlu penjelasan sikap hukum hakim. Kenapa 10 tahun penjara kok dendanya 1 miliar? Kalau penjara dan dendanya sesuai dengan logika perumusan, hakim tidak perlu menjelaskan. Karena kita tahu bahwa setahun penjara disetarakan 50 juta denda. Dan itu juga riwayatnya jelas, kenapa 50 juta denda, kenapa bukan 100, kenapa bukan 150. Ya, pada saat pembuatan undang-undang, bisa dicek. Nah, itu pidana denda. Lalu pidana tambahan berupa uang pengganti. Ini juga menarik nih. Jadi begini, uang penggantinya 800 miliar sekian ya, 809 miliar. Riwayat uang pengganti itu ya, karena penegak hukum nggak nemu hasil kejahatannya. Jadi tidak berhasil disita. Maka misalnya begini, korupsi 10 miliar. Ada pejabat korupsi 10 miliar. 5 miliar berubah jadi mobil, jadi rumah, jadi tabungan. 5 miliarnya lagi menguap karena dia jalan-jalan, makan-makan dan lain-lain. Sepanjang bisa dibuktikan dia korupsi 10 miliar dan hakim menyatakan 10 miliar itu terbukti, 5 miliarnya dibayar dari apa? Dari hasil yang disita tadi. Yang jadi aset, jadi tabungan. Ya 5 miliar lagi kemana? Kan habis menguap, dikonsumsi. Itulah yang dijadikan uang pengganti. Sehingga dia akan membayar uang pengganti dari harta halalnya. Ya. Supaya sepadan, terbukti terima 10 miliar, yang bisa disita cuma 5 miliar lagi dari mana? Uang pengganti. Ya. Nah, di kasus ini hakim memutus 809 miliar. Padahal, mohon dikoreksi kalau saya salah, tidak secara tegas menyatakan bahwa terdakwa Nadiem menerima 809 miliar. Ya. Jadi dari mana angka ini? Ya, walaupun di putusan konon ada dari mana angka 809 itu. Tapi kalau tidak dinyatakan tegas bahwa yang bersangkutan terdakwa menerima 809 miliar, itu tidak mungkin dijatuhkan hukuman uang pengganti. Di sisi lain ada yang menarik. Ini penyidik kejaksaan. Saya mengamati perilaku penyidik kejaksaan. Salah satu yang senang main sita. Sita. Yang bisa disita harus memenuhi kriteria barang bukti. Barang bukti adalah alat melakukan kejahatan, hasil kejahatan, atau alat menutupi kejahatan. Sekarang bayangkan, menuntut orang, plus dengan pidana tambahan, karena dia juga mengusulkan kan di tuntutannya, pidana tambahan uang pengganti. Tapi tidak ada yang disita sejak awal. Ya, tidak ada yang disita. Bandingkan di kasus lain, rumahnya main sita, helm disita, motor disita, rumah disita, uang disita, lukisan disita. Yang satu kadang-kadang bagaimana membuktikan bahwa barang ini hasil korupsi. Memenuhi barang bukti atau tidak. Nah di Nadiem ini nggak ada yang disita. Gitu. Tidak ada yang disita. Berarti saya melihat begini, bahkan sejak penyidikan, penyidik ini tidak mampu menemukan hasil korupsinya. Kalau memang misalnya menjadi saham, sahamnya disita. Ya, menjadi apapun itu, barang itu disita. Tapi ini faktanya tidak disita. Jadi saya bingung nih, bagaimana mungkin ya sejak awal nggak nemu, tiba-tiba di pengadilan baru nemu. Dia menerima nih, dia menikmati 809 miliar. Dikenakan pidana tambahan uang pengganti. Tapi tidak ada penyitaan sejak awal. Ini logika hukumnya menurut saya tidak nyambung. Gitu. Tidak nyambung sama sekali. Nah, jadi itu beberapa yang saya lihat mengenai putusan hakim. Nah, terakhir yang menarik begini. Dakwaan primernya pasal 2 dinyatakan tidak terbukti. Dakwaan subsidiarnya pasal 3 terbukti. Pasal 2 itu genus dari pasal 3. Jadi pasal 3 ini spesiesnya. Bagaimana mungkin lolos dari pasal 2 kena pasal 3? Justru kalau lolos pasal 3 kena pasal 2. Karena pasal 2 ini serok besar. Gitu. Ini lolos pasal 2 kena pasal 3. Menurut saya tidak masuk akal ini.
Di beberapa putusan pengadilan ada yang seperti itu. Ya. Pasal 2 itu kan lebih luas, pakai melawan hukum, sedangkan pasal 3 lebih sempit. Tapi bukan berarti pasal 3 ini jaring kecil, pasal 2 jaring besar. Bukan, ini serok nih. Serok. Gitu. Jadi seharusnya kalau lolos pasal 2, pasal 3 juga harusnya lolos. Kalau lolos pasal 3 bisa jadi terjerat pasal 2. Itu karena sifat genus dan spesies dari pasal 2 pasal 3 itu. Jadi memang saya melihat dalam praktek banyak sekali kok keanehan-keanehan ya. Sampai saya pikir ini saya harus belajar lagi di kelihatannya. Ya. Begitu Bang Karni, terima kasih. Sepertinya perlu saya tanggapi sedikit Pak. Khusus mengenai masalah dissenting opinion tadi yang mestinya suara bulat. Itu memang sudah diatur secara tegas di dalam pasal 233 ayat 2 dan 3 KUHP nasional. Pada prinsipnya hakim dalam bersidang itu harus mengutamakan suara bulat. Tapi apabila tidak tercapai suara bulat, maka diambillah dissenting yaitu suara terbanyak. Nah, ini sudah jelas 1/4. Kan itu. Dan ada lagi disebut di situ, di dalam suara yang terbanyak ini, dalam syarat mat lah, katakan berat ringannya pidana, juga tidak sepakat. Ada yang meminta 2 tahun dipidana, ada yang 4 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang di atasnya. Maka yang menguntungkan bagi terdakwa itu yang diambil 2 tahun. Ya, jadi itu sebenarnya. Nah, kemudian surat dakwaan yang disebut-sebut tadi itu kita memang harus menghargai lah putusan hakim apapun, kekurangan kelebihannya kan itu. Sesungguhnya perkara ini kan belum ingkrah, belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Ini baru kita menganalisis kasus di tingkat pertama, tindak pidana korupsi kan itu, yang tingkat pertama. Nah, kemudian apa tadi yang dikatakan oleh tim kuasa terdakwa Nadiem yang mengatakan Sri Mulia Ningsih dan Multiasa itu tidak ada kaitannya dengan kasus Nadiem, justru itu kan direktur-direkturnya. Itu sangat ada dan kerugian negara yang 1,567 itu ada di sana. Itu yang saya baca di dalam berkas perkara putusan. Tapi kalau Ibrahim memang itu adalah sebagai konsultan saja. Jadi yang 2 orang ini itu sama-sama dihukum bersalah, telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Makanya ada dikonstruksikan dengan pasal 55 itu loh. Dan di KUHP yang baru pasal 20-21 itu penyertaan turut serta. Makanya kedua-duanya ini harus turut serta dengan siapa? Jadi ada di atasnya, itulah yang pucuk pimpinan menteri. Ya, jadi itu makanya di sini ada satu keanehan kalau di perkara Sri Wahyuningsih dan Multias itu terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama. Mengapa untuk Nadiem tidak juga terbukti, malah diminta dibebaskan kan itu. Namun walaupun demikian, silahkan inilah menjadi tugas daripada penasihat hukum agar dapat membuktikan hal itu dalam memori banding. Itu perlu loh. Karena ingat, kalau sampai gagal saudara nanti di tingkat banding, misalnya nih kuatkan, sama-sama kuatkan. Di tingkat kasasi sudah berat. 2/1 nanti. Jadi lebih bagus sekarang ini kesempatan mati-matian, mumpung ini judek fakti. Kalau sudah kasasi, sudah menjadi judek juris. Tidak lagi mencari fakta. Baik, terima kasih Pak. Baik, pemirsa. Keadilan itu adalah hati nurani. Bukan hati nurani orang
per orang. Tapi hati nurani seluruh manusia. Kata Alexander Solzhenitsyn, sejarawan Rusia. Kita lihat. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang saya ingin pandangan dari ekonom senior Profesor Ferry Latuhin. Terus. Terima kasih Bang Kardi. Agak sulit juga ya saya mengupas kasus hukum, sebetulnya saya seorang ekonom. Tapi dari kacamata investasi saya lihat kasus Nadiem ini hampir tidak ada bedanya dengan kasus-kasus sebelumnya ya. Dari kasus Pertamina, Ibu Karen, kasus ASDP kemarin, Ibu Ira Puspadewi, ya kan. Kasus Tom Lembong juga demikian. Dan sekarang ini kasus Nadiem gitu loh ya. Dan saya melihatnya dari kacamata investasi tentunya Bang Karni ya. Kalau ternyata kasus-kasus itu juga dipandang sebagai kasus-kasus yang tidak jelas sebetulnya ya. Dan saya sendiri merasa juga sebetulnya kasus Nadiem ini begini loh. Saya merasa saya berpikiran dan bermoralitas sama seperti Nadiem di dalam mengambil keputusan. Gak ada salahnya. Karena sebetulnya dunia saya adalah dunia Nadiem. Gak berbeda, dunia investasi. Ya. Dan saya melihat kok keputusan hakim kemarin agak janggal ya. Menyalahkan Nadiem ya. Sebab setahu saya di dalam keputusan mengambil pengadaan Chromebook itu segala prosedur itu sudah dilalui kalau menurut saya. Dari masalah e-katalog, ya, masalah pengadaan yang disaksikan oleh jaksa, inspektorat, BPKP. Lantas tiba-tiba dikatakan ada kerugian negara dengan penghitungan ongkos produksi, cost of goods sold-nya, ditambah margin, ongkos distribusi ditambah margin. Nah ini siapa yang menentukan sebetulnya margin ini? Gitu ya. Setahu saya juga ada dua keputusan. Keputusan pertama kalau nggak salah dari BPKP tidak merugikan negara. Setahu saya keputusan kedua tiba-tiba dari BPKP juga ya istilahnya merugikan negara. Nah ini buat saya agak bingung ya sebab apa? Sebab ada presidennya bahwa kasus-kasus ini banyak kasus yang sebelumnya juga tidak jelas. Dari Pertamina tadi, Tom Lembong, ya kan, ASDP dan sekarang Nadiem gitu loh ya. Nah saya khawatir yang ada di pikiran para investor di luar sana ya. Pertama Bang Karni, rule of law di negeri ini a big question mark. Dan kita harus ingat itu ya. Rule of law itu bagi investor itu sangat penting sekali. Dan yang kedua, kok banyak sekali di mata mereka kayak semacam setiap kasus hukum tuh kayaknya semacam ada politisasi gitu ya. Nah dari kacamata saya sebagai investment banker yang saya rasa juga akan berpikir mempunyai mindset yang sama seperti Nadiem. Saya rasa saya juga berpikiran seandainya saya mendapat tugas ini, saya akan melakukannya seperti Nadiem. Gitu loh ya. Artinya apa? Saya nggak mau terjerat hukum. Gitu kan ya. Saya nggak paham pasal-pasal Bang Karni ya. Tapi satu kembali lagi saya tidak melihat ada kerugian negara. Dan tadi seperti Bapak bilang tadi. Ya, kalau umpamanya memang ada kerugian negara, kok ini nggak ada barang-barang sebagai bukti yang disita gitu kan. Itu satu. Ya kan ya. Dan yang kedua sekarang kerugian negaranya itu tadi ongkosnya yang dihitung kalau memang kita berpijak kepada margin. Ya, cost of goods sold plus margin produksi, ya distribusi plus margin. Ini margin ini berapa besarnya? Ini membuat sama saya sama sekali artinya gelap ya. Jadi saya tetap kembali lagi, saya merasa saya berada di dunia yang sama seperti Nadiem. Sehingga seandainya saya mendapat tugas seperti Nadiem pun saya akan melakukan prosedur yang sama. Gitu loh ya. Kecuali Nadiem punya masa silam yang gelap. Gitu loh. Saya tidak melihat Nadiem sebagai masa silam yang gelap. Bahkan di mata saya Nadiem itu seorang inovator ya di dalam bisnis. Seorang saya bukan membela Nadiem loh. Tapi kembali lagi keputusan yang diambil kemarin oleh hakim itu buat saya sama sekali gelap sebab menurut saya Nadiem telah mengikuti seluruh prosedur sebagai seorang profesional dari e-katalog
ya, mengambil keputusannya disaksikan oleh jaksa, ya, oleh inspektorat, oleh BPKP, ya, lantas selebihnya lagi kalau dikatakan kerugiannya, ngitung kerugiannya dari mana saya juga nggak tahu. Gitu loh ya. Dan yang ketiga, kalau memang merugikan negara dan ternyata Nadiem tidak menerima apa-apa, ya yang diuntungkan itu kan vendor-vendor ya. Ya, kalau gitu seharusnya kan vendor-vendor ini yang diminta ganti rugi, bukan Nadiem gitu loh. Ya kalau nggak, memang Nadiem tidak terbukti menerima uang sedikit pun juga gitu ya. Saya rasa saya tidak bisa banyak berkomentar Bang Gani ya mengenai kasus hukum ini ya. Tapi saya lihat ada banyak kemiripan antara kasus-kasus sebelumnya ya, dari Ibu Karen, Ibu Ira Puspadewi, Tom Lembong sampai ke kasus Nadiem. Kalau menurut saya. Jadi saya tidak, dalam hati nurani saya walaupun saya tidak berargumentasi, saya tidak bisa menerima keputusan ini. Nadiem divonis. Baik, Rasa itu. Prof. Apa Prof. Vincent punya tanggapan terhadap Profesor Ferry? Saya menanggapi sedikit karena ini hanya menurut prediksi beliau ya tadi. Jadi ini karena memang sudah masuk di persidangan, inilah wajah peradilan Indonesia. Jadi kalau disebutkan tadi kasus-kasusnya seperti ada hak prerogatif kepada Ibu terdakwa Ira Puspadewi, PT ADSP ya. Ini justru pernah saya komentari itu. Selama perkara masih proses persidangan, apalagi waktu itu belum diputus oleh pengadilan tindak pidana korupsi di PN Jakarta Pusat, itu tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Memang benar menurut pasal 14 Undang-Undang Dasar 45 itu merupakan hak prerogatif presiden. Akan tetapi ada asas yang lebih tinggi, trias politica, Montesquieu kan, antara lembaga eksekutif, legislatif, judikatif tidak boleh saling intervensi. Itu yang saya persoalkan saat itu. Jadi Tom Lembong juga. Itu sebenarnya termasuk berani sekarang presiden kita mengeluarkan hak-hak prerogatifnya. Termasuk siapa itu Sekjen PDIP? Hasto, itu amnesti. Yang sesungguhnya apa maksud dan tujuan itu dikeluarkan hak prerogatif itu dari pemerintah, dalam hal ini presiden. Ya kalau memang dianggap itu bakalan ada kerusuhan segala macam, lebih bagus hak daripada jaksa, oportunitas ya dihentikan langsung. Jadi jangan presiden yang langsung mengambil alih. Ini nanti jadi penegakan hukum jadi tidak bagus ya. Jadi termasuk mengenai masalah kasus sekarang Nadiem. Ini karena jaksa yang bertanggung jawab menyampaikan berkas perkara ke pengadilan. Pengadilan tidak boleh menolak suatu perkara yang diajukan ke pengadilan sekalipun tidak jelas hukumnya, wajib diterima. Ini persoalannya. Jadi jaksa sudah melimpahkan berkas perkara, dibuatlah surat dakwaan primer subsidiar, pasal 2 dan pasal 3 tadi. Nah, ternyata hakim dengan suara bulat 4 orang itu menyatakan subsidiarnya yang diterima, pasal 3-nya. Kenapa pasal 3-nya itu diambil atau subsidiar? Karena di sana ada penyalahgunaan kewenangan. Itu salah satu unsur daripada pasal itu. Dengan adanya penyalahgunaan kewenangan sarana yang ada padanya saat itu dia menteri, maka melalui kedudukan yang ada itulah memberi tujuan untuk menguntungkan apakah dirinya sendiri atau orang lain atau korporasi.
Nah itu sudah dibuktikan di dalam putusan pengadilan tipikor, jadi nggak bisa kita mengganggu gugat itu. Nah kemudian di sini seperti yang saya katakan tadi, perkara ini sebenarnya belum inkrah van gewusde, ya, belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Ini masih proses di tingkat banding. Karena itulah kalau memang kita setuju, ya, terdakwa Nadiem ini tidak terbukti, di sini kerja berat daripada tim kuasa hukum, daripada Nadiem untuk melengkapi semua itu. Kalau sudah sempat memori bandingnya sudah dibuat, ada tambahan memori banding secepatnya. Lewat daripada itu nggak bisa lagi, ya, karena ini satu-satunya pintu masuk untuk memperkuat Nadiem itu terbukti atau tidak. Saya pun tidak menginginkan siapapun di sini jadi terbukti, seperti tadi ada istilah lebih bagus membebaskan kalau saya 100 orang daripada menghukum yang nyata-nyata seseorang itu tidak terbukti bersalah. Membuktikan kalau hakim itu tidak boleh sembarang menjatuhkan pidana. Naluri panggilan hati. Saya pun apabila memutus suatu perkara, saya malah berpikir seolah-olah saya seperti terdakwa. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Pasti saat itu dia khilaf atau tidak ada roh yang menuntun dia. Roh Allah katakan. Kalau saja dia sadar, apalagi dia umat beragama, tidak akan sembarang dia melakukan tindakan perbuatan. Karena itulah saya tidak berani menghukum orang sesuka hati. Hanya baru sekali saya menjatuhkan pidana mati. Itu di Pengadilan Tinggi Banten. Terhadap orang Baduy. 12 tahun perempuan. 3 orang laki, orang asli Banten. Mengeroyok dia hingga mati. Dan sudah tidak bernyawa, mereka bertiga secara gantian memperkosanya. Itu kan sudah di luar kebiadaban. Karena itulah hukuman mati. Selebihnya saya kalau boleh hukuman 20 tahun. Karena apa? Masih ada remisi. Masih ada kemungkinan dia berbuat baik lagi. Tapi kalau udah seumur hidup selamanya dia di Hotel Prodeo. Gratis makan ikan greh, ya. Dikawal tapi. Terima kasih. Ya saya kira itu. Jangan, saya bisa saja kita mengomentari semua ini, tapi silakan Pak Gerung mungkin yang filsafatnya tinggi. Ya silakan. Sebelum Pak Gerung, saya persilakan Saud Situmorang. Kita lewat Zoom. Karena beliau baru mendarat. Ya di Bandara Halim. Gimana Mas Aldi? Silakan tanggapannya Pak Saud. Ya, ini saya nggak banyak ngobrol sama Mas Hari ya, lawyernya ya. Soalnya kebetulan koinsiden ketemu dia di satu tempat. Pertanyaan yang sama kepada Mas Hari, lawyernya itu, saya tanyakan ketika saya kelihatan itu kayak anak-anak itu jatuh di pangkuannya Anies tuh, terhadap Tom Lembong. Orang bilang Saud penuh sandiwara, palelu penuh sandiwara, aku bilang. Lu yang main sandiwara, gue gampar lu, gue bilang gitu. Jadi kita bicara penegakan hukum kok. Tahu nggak apa yang saya sampaikan waktu saya jatuh di pangkuannya Anies itu? Saya bilang, you have to lead the country. Dan Anies bilang, we continue to fight. Tapi beberapa menit sebelumnya saya tatap mata hakim itu, tiga-tiganya di depan itu. Selama saya situ, saya tatap matanya, dia nggak berani ngelihat. Saya tantang itu, eye contact itu dia menghindar eye contact. Yang saya bilang juga, Mas Hari bilang, tuh hakimnya itu harus dilaporkan itu, ke KY gitu. Akhirnya mereka dihukumkan itu kalau nggak salah. Mas Hari gitu kalau nggak salah ya Mas Hari ya, dihukum ya. Pertanyaan yang sama saya tanya kepada Mas Hari. Mas Hari dia nerima nggak? Kagak. Nah, Mas Hari bisa jabarkan dari situ.
Berikutnya ini kita bicara manajemen, kita bicara struktur, kita bicara skill, kita bicara style. Kan orang bilang ini menteri ini dihukum tuh karena gayanya tuh bikin orang sebel. Gile lu ngukum orang dengan gaya sebel. Gimana hubungannya dengan gaya sebel kau ngukum orang? Ngukum orang kalau gayanya sebel, karena bikin sebel, katanya apa childish. Apa kamu ngukum orang dengan gaya childish? Jadi Mas Karni, mungkin ini kayak baru dari ketinggian agak emosi ya. Terus turun tiba-tiba touchdown disuruh ngomong gitu. Ini aja baru touchdown disuruh ngomong. Waduh kacau ini. Tapi itu maksud saya gini loh. Hukum yang pasti, hukum yang adil, hukum yang bermanfaat, itu pasti Pak Hakim paham betul tuh semua itu. Kita semua di sini paham lah itu. Hakim itu paham betul hukum yang adil, hukum yang bermanfaat, hukum yang menimbulkan kepastian. Sehingga saya bertanya, kalau sekian tahun di KPK itu kan, saya 4 tahun itu kan KPK itu kan, pimpinan KPK itu disebutnya sebagai penuntut ya, penyidik dan penuntut. Jadi maaf juga kalau malam ini kepala saya itu masih berisi nuntut-nuntut orang gitu. Ya, tapi ketika kemudian yang dituntut itu nalar, logika, argumentasi dan seterusnya itu ragu dalam pengertian bisa menjelaskan bagaimana sebenarnya hukum itu harus diterapkan, ya lepas dari soal unsur-unsur yang harus dilengkapi dalam pembuktiannya, ini yang mungkin menurut saya perlu di-challenge nantinya. Of course memang belum final, dan adakah presidennya akan mengeluarkan wisdom yang sama? Saya nggak dalam posisi, gue nggak kenal Nadiem lah, gue nggak kenal dia kok. Ini kan kita bicara confidence building measure untuk meningkatkan kepercayaan lagi ke Indonesia supaya rupiah segera naik, ya kan? Jadi silakan nanti berdebat lagi, dan saya pikir Mas Ari dengan timnya bisa meyakinkan ke depan apakah ini kemudian perlu yang kita sebut sebagai executive order. Pimpinan eksekutif mengatakan, gue udah baca, gue udah tanya 10 profesor, kayaknya itu memang lu hentikan atau dan seterusnya. Jadi kalau memang nggak ada terima, itu sebenarnya sesuatu yang harus kita pertanyakan. Ini soal manajemen, ini soal strategik, ini soal struktur, ini soal kekuasaan, ini soal style, ini soal SDM dan seterusnya. Kan kemarin juga kita tahu bagaimana itu ditentukan apakah Chromebook itu sampai detail ditentukan. Kita juga punya pengalaman soal membeli hardware dan software itu sering jadi perdebatan, karena software itu biasanya lebih mahal dari hardware juga. Waktu IKTP kan kita melakukan kajian itu. Jadi sehingga kemudian kalau itu nanti bisa dibuat sesempurna mungkin bahwa sebenarnya Nadiem as it is, yes, bikin sebel tapi dia bukan koruptor, gitu aja kira-kira. Itu Mas Ari. Baik, terima kasih. Pak Saud, terima kasih. Sekarang saya minta Agustinus Edi Kristianto, mantan ketua YLBI. Ralat Pak Karni. Saya di YLBI itu Direktur Publikasi dan Pendidikan Publik. Udah lama sekali, tahun 2007. Sekarang saya pendiri Gracious.com, portal berita hukum dan politik dan sekaligus penulis. Saya termasuk salah satu yang aktif untuk menulis bukan hanya kasus Nadiem ya, tapi kasus-kasus korupsi yang kata orang katanya berkaitan dengan kejahatan kerah putih yang rumit-rumit. Jadi baik, terima kasih. Ada 3 catatan saya yang ingin saya sampaikan. Pertama, mengenai kasus Nadiem ini adalah soal framing, pembikaian. Jadi saya merasakan sendiri nih, contoh begini. Di komentar, kolom komentar tulisan saya tuh, waktu awal-awal kasus ini bergulir, belum ada putusan, itu saya menulis tentang Nadiem ada sekitar 500 atau 600 komentar yang sebagian besar narasinya seragam. Dasar kamu, buzzer kejaksaan, sudah jelas-jelas dakwaan jaksa tidak terbukti di persidangan. Bahkan seorang wartawan yang menurut saya senior ya, berkomentar di media sosial saya di Facebook bahwa sama dengan pesan yang sama, bahwa dakwaan jaksa tidak terbukti di persidangan.
Pertanyaan saya simpel dong, bagaimana bisa dakwaan tidak terbukti padahal putusan aja belum ada waktu awal-awal. Dan narasi ini, framing ini terus berlangsung. Framing berikutnya yang ramai adalah narasi berikutnya adalah tentang Nadiem tidak menerima uang pribadi. Tidak ada aliran dana ke dia pribadi. Ramai narasi itu. Padahal kalau kita cermati secara hukum bahwa yang namanya menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi itu kan juga termasuk korupsi. Itu. Terus ada juga narasi yang ramai. Terutama setelah dissenting opinion itu. Hakim Andi Saputra. Ini membuktikan, ada nih yang komentar, ini membuktikan bahwa kasus Nadiem ini bermasalah hakimnya. Karena ada dissenting opinion. Padahal kalau dalam pandangan saya bisa saya sampaikan, adanya dissenting opinion itu justru membuktikan bahwa dinamika internal hakim itu berlangsung dengan baik. Ada hakim yang bebas merdeka menyuarakan pendapatnya. Dan adanya dissenting opinion tidak membuktikan bahwa Nadiem itu berarti benar. Karena ada mayoritas hakim. Terus narasi berikutnya adalah kalau Nadiem dihukum, ini bukti bahwa anak muda tidak bisa berkreasi. Investor asing akan lari tanpa pernah ditunjukkan investor asing yang mana. Saya pernah men-challenge beberapa orang. Ayo ukuran investor asing yang lari itu mana? Mari kita buka data. Misal yang jelas aja lah data net foreign flow, arus dana asing di bursa. Sejak awal 2026 net foreign flow itu 75 triliun gitu. Saya yakin bahwa 75 triliun investor asing itu keluar atas berbagai faktor. Yang mungkin bisa dijelaskan nanti secara ekonomi. Bukan hanya faktor Nadiem dihukum. Berikutnya narasi tentang kriminalisasi kebijakan. Bahwa ini kriminalisasi kebijakan. Saya coba sangkal. Produk kebijakannya, Permendikbudnya tidak salah. Tapi Anda lihat di balik itu dong. Kalau kriminalisasi kebijakan itu kan dalam pandangan saya suatu kebijakan yang sifatnya netral. Terus ada tekanan politik yang membuat dia menjadi pidana. Tapi dalam kasus Nadiem saya bilang dilihat dulu siapa Nadiem, bagaimana lingkungan sosialnya, hukum ekonomi apa yang bekerja di balik kasus ini. Jadi ada banyak faktor. Jadi kesimpulan saya dengan banyaknya narasi seperti itu menunjukkan memang kasus ini di satu sisi menarik. Jadi bukan murni teknis hukum. Jadi dinamika masyarakat itu terhadap kasus ini berlangsung dengan riuh gitu loh. Itu soal framing. Saya tidak mau menuding siapa yang melakukan operasi PR atau apa. Tapi yang jelas gejala itu ada. Poinnya adalah kita harus hati-hati melihat kasus ini masyarakat. Yang kedua, sekarang soal produk pengadilan yang harus kita hormati. Seperti tadi Pak Profesor Binsar bilang bahwa saat ini sudah ada putusan Pengadilan Tipikor, putusan nomor 147. Ada akibat banyaknya narasi-narasi yang riuh itu, masyarakat menurut saya tidak terinformasikan dengan baik. Makanya tadi baik ajakan dari Pak Karni untuk bilang narasumber itu menyederhanakan. Menyederhanakan kasus ini apa. Dan hakim sudah menyederhanakan itu. Dan saya sepakat, kasus Nadiem ini simple. Nadiem Makarim sebagai penyelenggara negara dalam kapasitasnya sebagai Mendikbudristek menerbitkan 2 Permendikbud yang mengunci spesifikasi Chromebook. Sehingga Google diuntungkan karena dia sebagai pemegang lisensi. Sementara di sisi lain Google melakukan investasi atau menyuntik modal sebesar 786, juta US dollar, 11 triliunan ke perusahaan-perusahaan yang ada di dalam ekosistem perusahaannya Nadiem itu, Akap, Gojek Indonesia. Tapi perlu kita cermati pada halaman 990 dari putusan itu, ini saya paling, boleh dibilang paling suka lah ya, tentang hal yang memberatkan Nadiem yang dipertimbangkan sebagai hakim. Hal pertama yang memberatkan Nadiem adalah perbuatan Nadiem ini
dianggap kategorinya adalah dolus directus, kesalahan yang langsung, merupakan kategori kesalahan yang paling berat. Karena apa? Karena Nadiem itu dianggap sudah sadar akan adanya konflik kepentingan yang dibuktikan dengan 2 hari, kalau tidak salah sebelum dia menjabat menteri itu, dia membuat surat kuasa melepaskan itu. Melepaskan jabatannya di berbagai perusahaan, hak suara tepatnya, tapi dia tetap menerbitkan peraturan menteri itu dengan serangkaian perbuatan yang dianggap mengarahkan kepada spesifikasi tertentu. Dia sudah sadar loh, dia berkonflik kepentingan tapi dia melakukan itu. Itulah namanya disebut dolus directus tadi. Yang kedua, perbuatan Nadiem ini dianggap dilakukan secara terstruktur selama 2 tahun. Dan kenapa kasus ini rumit? Hakim itu udah sampai pikiran ke sana bahwa perbuatan pidana yang dilakukan Nadiem ini disebut sebagai kejahatan yang sifatnya tinggi. Inilah mungkin dalam bahasa orang awam white collar crime. Hakim sudah mempertimbangkan itu. Itu hal yang memberatkan. Di halaman yang sama atau mungkin 991 ya, saya juga sudah melihat hal yang meringankan. Hakim itu juga sudah mempertimbangkan jasa Nadiem di bidang teknologi informasi, inovasi dan sebagainya, sudah. Tapi kan jasa orang di bidang teknologi informasi kan tidak menggugurkan pidana otomatis. Dan hasilnya adalah putusan ini. Putusan yang harus kita hormati meskipun masih ada upaya hukum. Jadi bagi saya narasi tentang kriminalisasi kebijakan dan sebagainya itu bisa di-challenge di putusan itu. Sudah masuk secara teknis, itu ada di situ semua. Pemenuhan unsur terutama dakwaan subsidiar pasal 3. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Dan yang kedua adalah unsur penyalahgunaan wewenang. Penyalahgunaan wewenangnya itu terentang jauh. Mulai dari beberapa bulan sebelum dia diangkat sebagai menteri sudah ada grup WhatsApp yang membicarakan itu. Pengangkatan Yuristan sebagai staf khusus yang ternyata dia juga punya wewenang dan faktanya melakukan rapat pengadaan itu. Pengadaan Chromebook, pengangkatan IBAB orang luar sebagai wartek itu yang dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang Nadiem ya, mengangkat orang-orang itu dan sebagainya dan sebagainya. Itu poin kedua. Poin ketiga terakhir, ini yang mungkin agak spesifik tentang saya ya, karena biar nggak terlalu banyak masuk ke putusan. Bahwa pengalaman saya pribadi, saya adalah orang yang intensif menulis tentang kasus investasi Telkomsel ke Gotoh sebesar 6,4 triliun, seperti itu. Jadi ketika saya menulis itu, saya kencang sekali berkata tentang konflik kepentingan. Jadi ketika kasus itu saya angkat Gotoh, yang saya pertanyakan pertama adalah konflik kepentingan. Konflik kepentingan pertama adalah bagaimana bisa pada tanggal 23 Oktober 2019, Presiden Jokowi itu melantik Wisnu Tama sebagai Menteri Parekraf. Oktober. Pada bulan Desember, dia diangkat sebagai komisaris Tokopedia. Sudah jadi menteri loh. Sudah jelas-jelas melanggar undang-undang Kementerian Negara. Bahwa menteri dilarang merangkap jabatan sebagai komisaris perusahaan swasta. Tapi itu enggak didengar. Saya bilang ini bahaya. Soal konflik kepentingan. Konflik kepentingan yang kedua yang saya kejar adalah tentang bagaimana bisa Telkomsel, anak perusahaan BUMN Telkom, yang mana menterinya adalah Erick Thohir, menyuntik modal 6,4 triliun ke perusahaan kakaknya sendiri. Boy Thohir, rame. Sampai sekarang juga nggak apa-apa. Oke, saya nulis sejak 2021 itu. Akhirnya pada November 2025 keluar audit BPK. Yang menyatakan 2 hal penting audit BPK. Satu, bahwa terdapat kerugian negara dalam investasi itu. Telkomsel ke Gotoh sebesar 4,7 triliun rupiah. Yang kedua, BPK merinci 4 jenis hubungan afiliasi dan konflik kepentingan dalam investasi itu. Bukan hanya berkaitan dengan Menteri BUMN dan kakaknya, tapi juga berkaitan dengan Wisnu Tama yang merangkap sebagai komisaris utama Telkomsel dan komisaris utama Gotoh. Di Dirut Telkomsel
yang merangkap jabatan juga sebagai komisarisnya Gotoh. Ada 4 itu. Sudah ada November 2025 dikeluarkan, tapi sampai sekarang belum ada proses hukum lebih lanjut. Nah, jadi awalnya itu saya menganggap kasus Gotoh ini akan diangkat terlebih dahulu. Tapi kan kemudian rame soal Chromebook. Ternyata malah kasus Nadiem yang diangkat. Dengan perspektif yang sama, saya terus mengatakan di mana ada konflik kepentingannya itu cukup kental. Karena begini, mungkin ada kaitan dengan kenapa 809 miliar itu bisa masuk ya, uang pengganti. Pertama, Gojek Indonesia, PT Gojek Indonesia didirikan pada 2010, 99% sahamnya punya Nadiem Makarim. 2015, Nadiem membentuk AKAP, PT Aplikasi Karya Anak Bangsa bersama koleganya dengan tujuan untuk menarik investor, salah satunya adalah Google. Jadi kenapa 809 miliar itu ada kaitan dengan Nadiem? Jadi ketika PT AKAP itu mentransfer dana sebesar 809 miliar ke rekening PT Gojek Indonesia pada tanggal 13 Oktober 2021. Dan pada hari yang sama duit itu ditransfer balik ke rekening PT AKAP yang dituliskan sebagai pelunasan utang. Sementara Nadiem ini berposisi sebagai pemegang saham baik di PT AKAP maupun di PT Gojek Indonesia. Oleh karena itu, pertanyaannya kan begini orang, apa buktinya uang dari AKAP itu merupakan keuntungan Chromebook? Kan seperti itu. Nah inilah hakim ini mempertimbangkan adalah duit 809 miliar ini dianggap sebagai bagian dari investasinya Google yang dimasukkan ke dalam ekosistem perusahaannya yang ada Nadiem sebagai pemegang saham. Dari mana dasarnya hakim melakukan itu, berpikir seperti itu? Berdasarkan korelasi temporar dan substansial. Dianggap ada kesejajaran waktu yang masuk akal lah kira-kira begitu antara ketika Nadiem menerbitkan Permendikbud itu pada Maret 2021, pada bulan Agustus Google menyuntikkan modal ke PT AKAP, tanggal 13 Oktober PT AKAP mengirimkan ke PT Gojek Indonesia dan hari sama ditransfer balik ke PT AKAP. Nah, hakim sampai situ. Tapi karena saya menulis tentang kasus Gotoh, saya menambahkan catatan lain. Apa yang terjadi setelah tanggal 13 Oktober? Yaitu pada tanggal 19 Oktober dilakukan stock split, pemecahan saham. Saya paham bahwa secara akuntansi nilainya itu tetap, lembarnya saja yang jadi banyak. Saya paham itu. Dan April 2022 itu dilakukan IPO. Jadi ini makanya masuk akal sekali hakim berkata bahwa semua itu dilakukan oleh terdakwa sebagai bagian konsolidasi struktural perusahaan menjelang IPO pada 2022. Karena duitnya adanya di IPO. IPO April 2022 itu Gotoh berhasil menghimpun dana itu 15,8 triliun. Dan market cap-nya saat itu, kapitalisasi pasarnya, valuasinya 400 triliun. Nah, apa yang terjadi saat itu? Kuncinya adalah transaksi 13 Oktober. Nadiem awalnya memiliki saham 500 juta lembar di PT AKAP. Ketika dilakukan 800 miliar itu, kan jadi kan si PT Gojek Indonesia dikendalikan oleh PT AKAP sekarang. Ketika dilakukan stock split dengan perbandingan 1:267, sahamnya Nadiem berubah lembarannya jadi banyak, sama seperti pemegang saham yang lain. Berubah jadi 15,5 miliar lembar saham Nadiem itu. 15,5 miliar lembar saham itu bukan daun. Ketika IPO di harga 338 dikalikan saja 5 triliun, 5. Itulah mengapa Nadiem mencantumkan kekayaannya di LHKPN, kepemilikan surat berharga 5,5 triliun. Yang dianggap sebagai Bang Amir Yusuf itu sebagai niat baik. Ya memang betul, artinya dia jujur
melaporkan LHKPN. Tapi ceritanya seperti itu. Tapi saya berargumen, kekayaan tetaplah kekayaan. Penambahan kekayaan tetaplah penambahan kekayaan. Surat berharga ya kekayaan. Terlepas dia masih realize atau unrealized, tetaplah dia kekayaan. Yang sumbernya harus diusut. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kasus Nadiem ini gambaran besarnya, konteksnya adalah bisnis startup. Yang tujuan akhirnya adalah mencari profit di pasar modal, exit lewat IPO itu. Itu yang terjadi. Jadi kasus Chromebook ini tidak berdiri sendiri. Harapan saya nanti ada kasus Chromebook, ada kasus Goto, dan ada satu kasus lagi yang sudah saya laporkan ke Kejaksaan Agung, saya berikan datanya. Kasus tentang ini loh, shadow organization. Yang kata Nadiem itu ada 400 ahli IT itu kan. Yang saya duga itu, saya sudah laporkan, saya duga tim itu fiktif. Itu data itu dari mana itu? Dari sumber saya. Sumber? Ya. Bukan dari berkas perkara bukan? Bukan. Bukan dari kejaksaan? Bukan. Saya justru lapor ke kejaksaan. Bukan. Enggak Bang. Nah, cukup menarik saya lihat penjelasan itu semua. Iya. Jadi kembali ke soal Nadiem ini, keberatan saya adalah bukan hanya soal kepentingan itu, tapi Nadiem itu juga sifatnya dia aktif. Sifatnya aktif. Aktif gini, contoh ketika transaksi 800 miliar ini terjadi ya, nih terjadi. Jadi Nadiem itu tertulis, ini saya kutip dari putusan Pak. Putusan halaman 860. Bahwa Nadiem ditulis sebagai memerintahkan dan menyetujui perubahan status PT Gojek Indonesia dari penanaman modal dalam negeri, perusahaan modal dalam negeri, PMDN menjadi PMA. Karena menurut putusan itu, ketika duit 809 miliar dari akap itu mau masuk ke Gojek Indonesia, harus sama-sama PMA. Dan ketika uang 809 miliar itu masuk dan dikembalikan ke PT Akap, setelah terjadi ya, transaksi selesai, si PT Gojek Indonesia ini dikembalikan lagi menjadi PMDN. Atas perintah dan persetujuan Nadiem. Halaman 860 putusan. Yang saya tafsirkan, Nadiem itu bukan sebagai pemegang saham bukan sebagai pihak yang pasif. Ya, terus, tapi kan menteri tidak ada larangan memegang saham. Secara formal mungkin kita bisa berpandangan begitu. Tapi dalam kasus Nadiem, dan saya sependapat dengan hakim, bahwa yang dilihat bukan hanya jabatan boleh atau tidak boleh. Tapi apakah kepentingan ekonomi, manfaat ekonomi yang didapat Nadiem sebagai menteri yang menandatangani Permendikbud yang menguntungkan vendornya, di mana vendornya itu berinvestasi di perusahaan dalam ekosistem dia. Memang mungkin secara formal kan nggak apa-apa menteri, tapi aspek itu yang perlu kita lihat. Manfaat ekonomi itu ada melekat ke Nadiem. Karena dia sebagai pemegang saham yang berhak atas keuntungan berupa dividen, capital gain, dan menyetujui pengangkatan misalnya direksi atau komisaris perusahaan. Salah satunya dia disebutkan menyetujui pengangkatan Cesar Sengupta sebagai komisaris PT Akap pada tahun 2001. 2 tahun setelah Nadiem menjabat. Menyetujui, iya karena dia sebagai pemegang saham. Jadi kalau pikiran saya ya, kalau kita melihat Nadiem minoritas iya. Nadiem sudah melepaskan haknya kepada koleganya sudah mundur dari, tapi kan dia mundur hanya sebagai hak suaranya. Dia tidak mundur kepemilikannya. Artinya dia tetap sebagai pemegang saham. Dia sebagai pemegang saham berarti dia pemilik perusahaan itu yang masih memperoleh hak untuk mendapatkan hak ekonominya gitu. Dan dia menandatangani Permendikbud yang menguntungkan perusahaan Google, dan Google menyuntikkan investasi ke ekosistem perusahaan yang Nadiem pemegang sahamnya. Kira-kira seperti itu. Nah, sikap saya adalah saya banyak sependapat ya dengan putusan hakim karena kasus ini mungkin bisa dibilang
kategori rumit juga ya. Dan hakim berhasil menjelaskan itu secara runut. Cuma belum selesai. Karena ini yang kemarin jadi perdebatan itu. Tentang bagaimana eksekusi uang pengganti itu kan. Bahkan hakim itu sudah memikirkan loh. Bagaimana cara eksekusi 809 miliar itu. Karena kan narasinya kalau di medsos itu gimana ngangkutnya, pakai truk, pakai apa. Oh enggak seperti itu, hakim udah pikirkan. Jadi eksekusi Nadiem itu seperti ini. Ada tahapan pemulihan kerugian negara. Satu, yang disasar sebagai eksekusi itu adalah kepemilikan Nadiem di saham Gotoh itu. Kepemilikan Nadiem di saham Gotoh itu yang menjadi sasaran utama. Penjualannya, hasil penjualan saham itu teknisnya berkoordinasi dengan OJK dan BEI, tidak dilakukan di pasar reguler, tapi dilakukan melalui cara private placement atau block trade. Gitu. Kalau itu tidak mencukupi 809 miliar, ya kan, dikejar lagi asetnya Nadiem yang ada di lembaga keuangan domestik. Kalau tidak cukup juga, dilakukan MLA, bantuan hukum timbal balik, mutual legal assistance, untuk menjangkau harta Nadiem di luar negeri. Karena dalam berkas juga terlihat, kekayaan Nadiem kan kebanyakan surat berharga, itu disimpan di Bank of Singapore, disimpan di luar negeri. Baru kalau semua itu tidak mencukupi juga, pidana badan, penjara, disebutkan sebagai benar-benar jalan terakhir. Saya apresiasi itu sebagai semangat lembaga pengadilan untuk memulihkan kerugian negara ya. Tapi kan yang tidak dikabulkan oleh hakim adalah tuntutan ganti rugi 4,8 triliun yang dianggap sebagai penambahan harta kekayaan Nadiem yang tidak seimbang. Tidak dikabulkan itu. Tapi hakim memberikan jalan lain, yaitu merekomendasikan jaksa, menyarankan jaksa supaya melakukan penyidikan TPPU, tindak pidana pencucian uang, dengan predikat crime-nya adalah tindak pidana korupsi ini. Itu PR. Ada dalam putusan, itu PR-nya. Dan saya mendorong dengan semangat yang sama untuk pemulihan kerugian negara supaya duitnya balik. Supaya saham Gotohnya si Nadiem itu dijual, duitnya triliunan itu balik. Supaya duitnya bisa dipakai untuk, saya bilang, gaji-gaji guru yang kurang. Tapi sedikit. sebentar, saya interupsi hanya sebentar saja Pak. Mengenai masalah barang sitaan tadi. Saya tidak sependapat sebenarnya kalau barang sitaan apabila tidak cukup hartanya lalu disita hartanya di mana-mana. Kecuali itu hasil korupsi. Kalau bukan hasil korupsi ini bisa digugat perdata. Saya tidak setuju. Ya, itu dicamkan dulu itu. Karena kalau begini caranya jaksa, sita ambil semua hartanya, apalagi kejadian katakan tahun ini. Tapi kita punya harta 2 tahun, 3 tahun yang lewat, itu disita. Bahaya itu. Jadi itu harus dilakukan gugatan perdata. Terima kasih. Kalau saya perspektifnya gini Pak Binsar. Tadi kan semangat saya adalah pemulihan kerugian negara. Saya juga sepakat orang nggak asal sita. Cuma saya melihat ini bahasa saya pertimbangan dan putusan ini indah gitu loh. Bagaimana dia mengeksekusi tertuju spesifik ke saham Gotoh. Karena dalam kasus Nadiem ini bukan kekayaan berupa duit giral atau kartal, tapi ini kekayaan berupa valuasi. Jadi inilah mungkin momentum dalam sejarah Indonesia ya. Ketika korupsi ini menyentuh yang namanya kekayaan itu yang sifatnya dalam tanda petik abstrak, valuasi. Gampangnya begini, sebagai pendiri, Nadiem itu tercatat nilai nominal sahamnya itu Rp1 per lembar. Rp1 per lembar sebagai pendiri PT Akap ya. Dalam waktu 7 tahun, dari Rp1 ke 338 harga IPO-nya. Itu kenaikan hampir 33.700 saya hitung itu. Persen. 33.700%. Rp1 ke 338. Pikiran sederhananya. Nah di balik peningkatan nilai valuasi seperti itu sebetulnya memang dalam pasar modal namanya
valuasi, aksi korporasi, investasi dan sebagainya hal biasa. Cuma masalahnya dalam kasus Nadiem ada instrumen negara yang dipergunakan. Dia ini penyelenggara negara. Dia ini menteri gitu loh. Itu aja masalahnya. Kalau yang lain saya nggak masalahkan. Bukalapak, siapa, nggak masalah. Begitu juga saya permasalahkan Gotoh, Telkomsel itu ada alasannya. Karena ada kakaknya Menteri BUMN. Supaya ini menjadi pelajaran. Konflik kepentingan itu bahaya sekali. Konflik kepentingan itu pintu masuk korupsi. Konflik kepentingan terus berpadu dengan kecanggihan modus-modus korupsi yang disebut hakim itu canggih, itu mengerikan sekali. Mengerikan sekali. Terus pembelaannya dilakukan dengan narasi-narasi yang menggunakan algoritma media sosial supaya mendapat dukungan publik, itu bahaya sekali. Concern saya di situ. Saya tidak terlalu berpikir Nadiem benar atau salah ya. Saya mau berpikir yang lebih besar. Bahwa ada ancaman di depan mata itu kok dari dulu sampai sekarang orang enak banget konflik kepentingan. Orang enak banget konflik kepentingan. Sampai sekarang tuh yang Wisnu Tama nggak diusut-usut. Udah ada audit BPK nggak diusut-usut. Kalau terus berlangsung seperti ini, wah berat. Terima kasih Pak Karni. Ini sebagai pembuka yang agak panjang. Itu bukan pembuka lagi. Berikut penutup di situ. Baik, saya dengar sekarang terakhir Rocky Gerung. Oke, Nadiem ini kurang ajar. Dia dulu perintahkan semua rektor untuk menghentikan saya masuk kampus. Saya nggak boleh diskusi di kampus atas perintah Menteri Pendidikan. Karena kampus ada di bawah Menteri Pendidikan. Tapi saya tahu Nadiem alat Jokowi doang. Hierarkinya begitu. Jadi faktor itu saya hitung dulu sebelum saya terangkan mengapa bagi saya pengadilan Nadiem ini adalah cacat logika dan harus dibatalkan. Ya tapi sudah diputuskan, oke. Ada soal. Tadi saudara, siapa namanya tadi? Mas Agustinus pakai istilah yang boleh kita bongkar tuh. Ada korelasi temporal yang menyebabkan pada akhirnya harus diputuskan bahwa Nadiem bersalah. Saya tanya dulu, bagaimana Anda mengubah korelasi temporal menjadi korelasi kausal? Saya nggak mau berdebat di soal kata-kata ya. Perbuatan. Jadi ketika omongan korelasi temporal ini kaitannya dengan transaksi, kaitannya dengan perbuatan Nadiem menerbitkan. Gini. Kan hukum itu intinya ada kausalitas, right? Ya. Sekarang saya tanya, kalau dia korelasi temporal, bagaimana dia diputuskan jadi korelasi kausal? Korelasi kausalitasnya ada. Nadiem dalam jabatannya sebagai menteri, yang juga dia menjabat sebagai pemegang saham PT Akap, ya kan, menerbitkan peraturan Menteri Dikbud yang mengunci spesifikasi Chromebook, di mana Chromebook itu merupakan lisensinya di pihak Google, yang mana Google berinvestasi di ekosistem perusahaannya Nadiem sendiri. Itu sebab akibatnya. Tanggalnya sama. Maksudnya tanggal gimana? Keputusan itu satu kali dibuat atau berseri tadi? Ada 2 Permendikbud tahun 2020 dan 2021. Jadi Nadiem menerbitkan Permendikbud yang mengunci spesifikasi Chromebook soalnya itu 2 kali. Ya itu temporal juga sifatnya, tidak kausal. Jam 3 pagi tadi ayam berkokok. Jam 3 lewat 1 menit
matahari terbit. Oleh karena itu, matahari terbit akibat ayam berkokok. Jam 3 ke 3.05 itu temporal. Tapi ayam berkokok menyebabkan matahari terbit, itu orang dungu punya kesimpulan tuh. Tapi masalahnya begini, ini kan bukan analogi, hukum nggak bisa analogi. Persoalannya Tidak, saya bicara soal kausalitas, karena itu supaya jangan jadi analogi, batalkan temporalitas. Ya, Kita karena- pergi pada kausalitas, kan gitu logiknya. ayam bukan pemegang sahamnya matahari, gitu loh. Ini masalahnya adalah peraturan Permendikbud ini diterbitkan 2 kali, perspektifnya saya melihatnya begini. 2 Permendikbud ini isinya praktis sama. Intinya adalah dia mengunci spesifikasi Chromebook. Kalau dia Gini, menerbitkan gini ya, 2 ini. hal yang sama, artinya dia melakukan pengulangan hal yang sama, artinya itu menunjukkan dia tahu dan kehendaknya besar sekali untuk menunjuk Iya, Chromebook. tetapi gitu. Maksudnya sebelum jadi telur dia ayam atau si ayam jadi telur. Kan tetap yang kita mau buktikan kausalitasnya. Anda tadi pakai istilah korelasi temporal. Kapan korelasi temporal itu berubah jadi kausal? Kan simpelnya begitu. Jadi ralat sedikit Bang Rocky. Korelasi temporal itu adalah bahasa Anda pakai dalam istilah putusan. itu tadi. Anda sebutin itu Saya mengutip karena itu di korelasi putusan. temporal dia dihukum. Saya Anda mengutip- tidak terangkan kausalitasnya. Saya mengutip itu di putusan. Jadi bahasa hakim itu adalah korelasi temporal. Iya, Anda percaya? Dan saya sepakat Oke. itu. Terus Dan kita saya tanya sepakat itu, ya. sekarang, apakah dalam hukum keputusan dibuat karena ayam berkokok matahari terbit tadi, korelasi temporal, atau mesti ditunjukkan kausalnya di mana? Kausalitasnya ya tadi hubungan Itu juga temporal, Tuan. Oke, nanti saya pindah ke situ ya. Oke. Nanti saya akan balik ke situ. Sekarang, satu waktu Nabi Muhammad ditanya tentang kapan seseorang harus dihukum. Nabi bilang begini, tidak ada dosa di dalam kekhilafanmu kecuali otakmu sengaja melakukan itu. Prinsip mens rea. Bukan pada perbuatan, tapi pada niat jahat. Sampai di situ dulu ya. Islam bilang begitu. Satu waktu Nabi Sulaiman di depan mejanya diletakkan seorang bayi, hasil perselisihan 2 perempuan. Klaimnya sama kuat, ini bayi saya, tidak ada saksi. Nabi Sulaiman mesti memutuskan kendati KUHP-nya nggak ada. Kata Nabi, oke taruh di situ bayinya tuh. Mana pedang yang paling tajam? Diangkat pedangnya. Dalam hitungan 2 detik, bayi itu akan saya belah 2 supaya adil. Anda dapat separuh, Anda dapat separuh. Tegang 2 ibu itu. Ibu yang pertama berteriak, itu keadilan, silahkan belah. Ibu yang kedua bilang, jangan belah, saya berbohong. Itu memang bayi ibu yang pertama. Pasal-pasal belum dibuat. Apa yang diputuskan oleh Nabi? Si pembohong tadi akhirnya diberi bayi itu. Padahal dia berbohong, itu bukan bayi saya. Kasih ke dia aja tapi jangan dipotong. Jangan dibelah 2. Moralnya adalah mens rea dari ibu itu jahat. Karena dia berbohong. Tetapi perbuatannya justru baik. Dia tidak ingin bayinya itu dibunuh, karena itu dia akan berbohong. Itu bukan bayi saya. Daripada dilihat bayinya dibunuh, dia bilang silahkan ambil bayi itu. Lalu bayi si ibu yang minta dibunuh tadi terima itu. Pada saat yang sama Nabi Sulaiman bilang dia yang bersalah. Kita nggak tahu apakah peristiwa ini bisa dijadikan hukum acara untuk menentukan mens rea itu apa sebetulnya.
Kan orang mau cari mens reanya tuh. Mens rea itu pada orang, bukan pada korporasi, bukan pada jabatan publik, bukan pada kepemimpinan. Kalau hasil rapat 5 orang, mens reanya apa? Nggak ada mens rea dalam rapat 5 orang. Tidak ada mens rea dalam pembuatan kebijakan tuh. Mens rea ada pada seorang manusia yang sadar dan dia lakukan itu. Hanya itu yang namanya mens rea. Jadi kalau soal konsep-konsep dasar, hakim nggak ngerti, pengamat nggak ngerti, komentator nggak ngerti. Bagaimana kita mau berdebat? Kan debat itu mesti ada dasarnya tuh. Kalau nggak bisa bedain antara korelasi temporal dan korelasi kausal, atau dalam matematik namanya korelasi serial, ini, atau dalam hukum namanya, apa istilahnya dalam hukum tuh? Yang datang setelah tidak berarti yang datang akibat itu. Post hoc ergo propter hoc. Jadi keketatan itu yang membuat orang akhirnya curiga. Oke. Yang kedua, kerugian negara. Kerugian negara dihitung oleh BPK. Gimana kalau BPK punya mens rea justru sebagai organisasi? Apakah dia akuntan? Bukan. Anggota BPK diangkat oleh DPR. Hasil persetujuan partai politik. Jadi dari awal ada bias politik di situ. Kenapa nggak ada akuntan biasa tuh? Indonesia nggak ada. Kerugian negara harus juga bisa dihitung oleh yang non negara kan begitu supaya fair. Metodenya sama tapi orang yang menghitung mesti berbeda. Masa BPK yang nentuin kerugian negara sementara BPK adalah koordinasi politik. Yang bahkan untuk jadi anggota BPK ada orang yang nyogok kok supaya jadi anggota BPK. Kita mau buka ini sebagai soal yang tidak sekedar teknikalitas dalam hukum. Di belakangnya ada logik, di belakangnya ada relasi kuasa, di belakangnya ada panggilan moral tuh. Bagian 2 tadi, sekarang bagian 3 terakhir. Beberapa waktu lalu, saya kasih kuliah umum di ITB itu. Datang 2 anak. Mereka bilang mereka dapat penghargaan dari NASA karena berhasil mengoprek sistem software NASA sehingga dimungkinkan diterobos wall-nya itu. Terus 2 anak ini dapat penghargaan dari NASA. ITB kemudian kasih 2 anak ini beasiswa sampai lulus PhD itu. Cuma kita bikin imajinasi. 2 anak ini pakai Chrome. Lalu satu waktu di masa depan 2 bulan, 3 bulan ke depan, 5 tahun ke depan, 2 anak ini akhirnya menduduki posisi kunci di NASA karena cuma dia yang mampu untuk membongkar kode-kode algoritma di situ. Lalu dia bilang, saya belajar pakai Chrome. Is it a kind of kerugian negara atau keuntungan negara? Sesuatu yang ada di masa depan. Oh, tidak mungkin yang di masa depan itu dituntun oleh hukum hari ini. Kalau begitu, jangan kasih peluang orang untuk bertobat. Kalau begitu jalan pikirannya. Kenapa dikasih dia nggak dihukum mati? Karena ada pikiran di masa depan kemungkinan kesalahan pembuatan keputusan hakim itu ada. Namanya fallibility, fallibilism. Jadi kita ingin ada percakapan yang sungguh-sungguh akademis, bukan karena sekedar kebencian. Orang kaya pasti korupsi. Bagaimana mungkin orang kaya korupsi? Yang korupsi orang miskin untuk jadi kaya. That's the logic. Tapi itu udah masuk dalam sinisisme publik.
Lalu kita dibawa ke dalam suasana semacam itu. Orang kuasa pasti korupsi. Kenapa mesti begitu? Karena relasi temporalnya terlihat terus. Padahal dia kaya karena korupsi, kuasa sama korupsi nggak ada urusannya dengan temponya. Dolus di kepalanya apa? Mensreanya apa tuh? Orang kaya korupsi, orang miskin korupsi, mesti diterangkan di dalam kepalanya apa yang terjadi. Ilmu pengetahuan bahkan sekarang membatalkan prinsip mens rea. Karena 95% dari keputusan manusia dibuat bukan karena otaknya. Tapi karena tekanan publik. Negatif psikologi. Padahal mens rea awalnya, mungkin 2000 tahun lalu, hanya didasarkan pada pengertian bahwa setiap orang adalah homo economicus. Yang bisa menghitung secara rasional. Jadi teman-teman semua nih, saya sengaja untuk debat kecil dengan teman Agus, hanya untuk memperlihatkan bahwa gejala perpolitikan kita, gejala sosial kita, gejala psikososial kita, itu dibayang-bayangi oleh kedunguan. We are riding the tidal wave of stupidity itu. Kemampuan untuk menarik diri sebentar, bikin refleksi, pastikan bahwa logikamu benar. Itu yang menyebabkan akhirnya kita bertanya terus pada artificial intelligence. Padahal artificial intelligence justru menampung kedunguan kita sehingga dia balas juga dengan kedunguan. Itu pertanyaannya kan. Tiap hari kita produksi kedunguan tuh. Buzzer, pejabat, pimpinan partai, kabinet. Jadi dilihat dari atas, Indonesia itu dianggap sebagai gumpulan-gumpulan kebeguan pikiran. Begitu terlihat dari atas. Nah kita mau cairkan ini dalam banyak percakapan. Karena itu tiap kali diundang ILC saya iyain tuh. Itu TV lain tuh udah bosen saya tuh. Gak ada kesempatan untuk debat yang jujur tuh. Belum apa-apa termul, belum apa-apa terwok. Otak gak dipakai tuh. Gak dengar gue, sekali lagi keras tepuk tangannya. Oke, terima kasih. Inna rabbaka labil mirsad. Haleluya. Pemirsa, kami diskusikan. Bahkan kami perdebatkan. Anda yang menyimpulkan. Kita ketemu LC yang akan datang.